نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Alhamdulillah, puji dan syukur secara mutlak hanyalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena seluruh nikmat secara mutlak adalah nikmat milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, وَمَا لَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka dia adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah lah pemilik pujian mutlak, dan kepadanya pujian mutlak harus diberikan. Adapun orang yang berjasa kepada kita, memberikan sesuatu kemudahan kepada kita, maka orang itu harus difahami adalah orang yang Allah giring untuk sampainya nikmat Allah itu kepada kita. Dan dia juga boleh kita berterima kasih kepadanya. Bahkan Allah menyuruh kita untuk berterima kasih kepada orang tersebut. Akan tetapi hati seorang mukmin dan mukminah tetap meyakini ini datangnya dari Allah, namun melalui fulan. Dia memuja dan memuji Allah, dan dia berterima kasih kepada fulan yang telah menjadi perantara datangnya nikmat dari Allah kepada dirinya. Baik, kita dengarkan terjemahan dari surat Al-Fajr, dari awal surat Al-Fajr sampai ayat yang terakhir. Yang kita pelajari yaitu ayat yang ke-20. Terjemah sudah siap? Insya Allah siap, Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Demi waktu fajar. Walayalin 'ashr. Dan malam yang 10. Wasyaf'i wal watr. Dan malam yang genap dan yang ganjil. Wallaili idza yasr. Dan malam apabila telah berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Bukankah di dalam sumpah itu untuk yang memiliki akal? Ulangi. Bukankah di dalam sumpah itu untuk orang yang memiliki akal? Dahulukan itunya. Apakah di dalam itu ada sumpah? Apakah di dalam sumpah itu Itunya dahulukan. Apakah di dalam itu sumpah untuk orang yang berakal? Naam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
Tidakkah kamu mengetahui bagaimana rohmu berbuat terhadap kaum Ad, إرم ذات العماد Roma yang memiliki tiang-tiang التي لم يخلق مثلها في البلاد yang belum sebelumnya diciptakan dalam negeri, وثمود الذين جابوا الصخر بالواد dan kaum Samud yang membelah batuan di lembah, وفرعون ذي الأوتاد dan Fir'aun yang memiliki pasak-pasak, الذين طغوا في البلاد orang-orang yang melampaui batas dalam negeri, فأكثروا فيها الفساد maka memperbanyak kerusakan di dalamnya. mereka Maka mereka memperbanyak kerusakan di dalamnya. فصب عليهم ربك سوط عذاب Maka Rabbmu menimpakan azab atas mereka. إن ربك لبالمرصاد Sesungguhnya Rabbmu maha memperhatikan. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن Dan adapun manusia apabila Rabbnya mengujinya dengan melapangkan rezekinya, maka dia berkata, sesungguhnya Rabbku telah memuliakanku. فأكرمه belum diterjemahkan. Maka memuliakannya. Terus Dan dia berkata, maka memuliakannya, dan dia berkata, sesungguhnya Rabbku telah memuliakanku. terjemahkan dari ayat yang Anda baca berikut ini. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Maka nikmat mengujinya dengan memberinya nikmat. Maka memuliakannya dan memberinya nikmat, dan dia berkata, Rabbnya telah memuliakanku. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Dan adapun apabila Rabbnya mengujinya dengan menyempitkan rezekinya, maka dia berkata, sesungguhnya Rabbku telah menghinakanku. كلا بل لا تكرمون اليتيم. Sekali-kali tidak, bahkan tidak memuliakan anak yatim. Kalian Sekali-kali tidak, dia tidak memuliakan anak yatim. Kalian yang mana kalian? Sekali-kali tidak, kalian tidak memperhatikan memuliakan anak yatim. ولا تحاضون على طعام المسكين. Dan tidak kalian saling memberi motivasi untuk memberi makan orang miskin. وتأكلون التراث أكلا لما. Dan kalian makan warisan dengan makan yang mencampur baurkan. وتحبون المال حبا جما. Dan kalian mencintai harta dengan cinta yang berlebihan. Baik. Sampai di sini pelajaran kita pada surat Al-Fajr. Pada hari ini memasuki ayat berikutnya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qad
qaddamtu li hayati insyaallah ta'ala. Kalla idza dukkat al-ardu dakkan dakka. Kalla idza al-ardu, ada 3 mufradat yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kalla, idza, al-ardu. Kalla artinya sekali-kali tidak. Idza artinya apabila. Al-ardu, bumi. Dukkat, digoncang. Goncangan, sama, goncangan. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, sekali-kali tidak. Tidak benar. Tidak benar. Yang kemarin kita pelajari. Ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan, sekali-kali tidak. Sekarang kembali, sekali-kali tidak. Menafikan yang kemarin masih. Manusia mengira bahwa apabila diberi kemuliaan di dunia, diberikan nikmat, tanda Allah sayang. Apabila disempitkan rezeki, tanda Allah tidak sayang. Itu tidaklah benar. Bahkan yang benar adalah kalian harusnya memuliakan anak yatim. Itu tanda Allah sayang. Kalian harusnya sering memberikan makanan orang-orang miskin. Itu tanda Allah sayang. Kalian tidak mencintai harta berlebihan. Itu tanda Allah sayang. Kalian tidak mengumpulkan harta asal kumpul. Itu tanda Allah sayang. Ayat-ayat setelahnya tanda Allah sayang. Karena ayat itu berbicara sifat yang Allah benci. Lawannya tanda Allah sayang. Kalla, sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu, apabila bumi diguncang. Guncangan-guncangan. Sebenar-benar guncangan. Sebenar-benar goncangan. Ini fi'il, kata kerja. Ini masdar. Saya bekerja. Bekerja itu adalah kata kerja. Pekerjaan adalah masdar. Saya berjalan. Berjalannya adalah kata kerja. Perjalanan adalah masdar. Semoga antum mengerti apa yang Anda maksud dengan masdar. Itu dia masdar. Apabila sebuah fi'il, kata kerja, sudah cukup untuk menggambarkan suatu pekerjaan, lalu didatangkan masdarnya, ini menunjukkan pengokohan, penguatkan
penguat dari pekerjaan itu sendiri. Apabila diguncang bumi sebenar-benar guncangan. Sebenar-benar guncangan. Apabila sebuah kata kerja, sebenarnya apabila bumi diguncang, ya sudah bumi diguncang. Orang sudah paham. Sudah paham belum? Sudah paham. Ditambah lagi goncangan. Maka ini menunjukkan guncangannya luar biasa. Kalau yang belajar Nahwu ini disebut dengan maf'ul mutlak. Yang belajar ilmu Nahwu ya. Yang tidak belajar biar aja. Jangan bikin bingung. Yang hanya belajar saja. Yang belajar ilmu Nahwu disebut dengan maf'ul mutlak. Tujuannya adalah untuk mengokohkan makna daripada fi'il sebelumnya. Untuk mengokohkan makna daripada fi'il sebelumnya. Misalnya ada orang yang ragu, antum pergi ke ustadz. Antum pergi ke ustadz. Antum ngomong saya sudah pergi ke ustadz, tapi orang yang mendengar berita antum ragu akan kejujuran antum. Maka antum katakan masyaitu ilal ustadi masyian. Aku pergi ke ustadz, berjalan ke ustadz dan benar-benar pergi, benar-benar jalan aku ke sana gitu loh. Maksudnya begitu. Menunjukkan bahwa ini memang makin dikokohkan lagi pekerjaan itu. Fi'ilnya makin dikuatkan maknanya. Itu makna daripada maf'ul mutlak. Oke? Sekali-kali tidak apabila bumi diguncang, guncangan berarti benar-benar. Tambah satu lagi, tambah kuat lagi dia. Tambah yang kedua. Dua ini taukid, memperkuat lagi. Memperkuat guncangan itu benar-benar hebat. Jadi yang belajar bahasa Arab atau kita yang mempelajari ayat ini mengerti bahwa ini goncangan yang nggak main-main. Sudahlah fiilnya diperkokoh dengan maf'ul mutlak, ditambah lagi taukid, diperkuat lagi dengan tambahan satu lagi. Karena orang Arab mengulang kata itu untuk memperkokoh makna dan memperkuat makna yang ada dalam kata itu. Maka ini menunjukkan goncangannya sangatlah dahsyat. Dan ayat ini bicara tentang hari kiamat. Goncangan pada hari kiamat. Dan goncangan pada hari kiamat tak ada yang bisa membayangkannya, apalagi merasakannya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jauhkan kita dari menemui goncangan tersebut. Karena goncangan bumi yang luar biasa. Di mana Allah pasti akan mengguncang bumi ini sekuat-kuatnya. Bagi kita saja, 7, sekian skala Richter yang kemarin saja goncangannya itu sudah dijadikan sebuah petaka besar misalnya. Aceh berapa skala? 7,9 ya? 7,9. Bahkan telah dijadikan hari musibah internasional. Belum ada apa-apanya itu. Itu baru goncangan kecil. Dan akan terjadi lagi goncangan berikutnya, goncangan berikutnya, goncangan berikutnya. Gempa berikutnya akan terjadi karena semakin dekat hari kiamat, gempa akan semakin banyak. Semoga Allah selamatkan kita. Namun goncangan hari kiamatnya, oh itu sudah rajanya goncangan, sudah nggak ada lagi sudah. Di mana bumi benar-benar bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, diketahui dari fi'il yang didatangkan masdarnya maf'ul mutlak, memperkokoh makna kata kerja itu, ditambah taukid, dikuatkan lagi dengan pengulangan kata dakka. Ini yang membacanya mengerti ini goncangan yang luar biasa, goncangan yang
yang tak terbayangkan. Dan memang itulah kondisi ketika Allah akan menghancurkan dunia, bumi beserta isinya. Bumi akan diguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Coba lihat. Zulzilatil ardu, fi'il ditambah dengan masdar zilzalaha. Maka ini adalah goncangan yang luar biasa, di mana bumi akan hancur sehancur-hancurnya, dan dahsyatnya hari kiamat akan mencabut gunung dari tempatnya, sehingga gunung hancur, air laut akan ditumpahkan ke darat, sebagaimana yang kita ketahui dalam ayat-ayat yang kita pernah pelajari, dan akhirnya bumi ini hanya akan menjadi sebuah hamparan tanpa gunung dan tanpa lautan dan tanpa lembah-lembah. Saking dahsyatnya hari kiamat, tak bisa dibayangkan. Nah, ini makna ayat, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wa jaa. Ini ada dua, wa dan jaa anak gabung. Rabbuka anak gabung juga ada dua di sini. Wal malaku ada dua juga di sini, waw dan al malaku soffan soffa. Ini ada dua kalimat, wa yang artinya dan, rabbuka wa dan, jaa datang, dan datang, rabbuka Rob engkau, Robmu, wa dan al-malaku malaikat, dan malaikat saf dan datang Robmu dan malaikat saf di sini mirip dengan yang ada di sini, guncangan mirip. Saf yang pertama masdar maf'ul mutlak, saf yang kedua pengokoh taukid dari saf yang pertama. Ustadz, di atas ada fiilnya, namun yang ini mana fiilnya? Redaksi menunjukkan ada fiil yang tersembunyi. Bisa dipahami? Redaksi, susunan kata ini menunjukkan ada kata kerja fiil yang tidak disebutkan di dalam teks, namun difahami. Ada kalimat soffat yang itu adalah fiil yang disembunyikan dari redaksi. Dari mana diketahui? Dari bentuk redaksinya. Di sini ada fiil, kemudian ada masdar, kemudian ada taukid terhadap masdar itu. Di sini ada masdar, ada taukid atas masdar itu. Fiilnya mana? Berarti ada fiil di sini namun tidak disebut karena redaksinya menunjukkan ke arah itu. Maka makna ayat adalah dan Robmu datang dan malaikat bersaf secara fiil, dan malaikat saf
Kira-kira dimengerti nggak maksudnya? Ada yang mau bertanya dari ikhwan? Nggak paham Ustaz, tolong diulangi. Paham insyaallah? Datang Rabbmu dan malaikat bersaf secara fi'il. Lihat sebagai ini tadi digoncang. Dan malaikat bersaf, saf-saf. Saf yang pertama, masdar terhadap fi'il yang tersembunyi tadi. Saf yang kedua, penguat dan pengokoh saf yang pertama. Kalimat saf yang pertama. Dan Rabbmu datang, sementara malaikat telah bersaf dengan saf-saf yang luar biasa. Ini makna ayat. Berarti safnya malaikat itu saf yang hebat juga. Kenapa? Karena malaikat banyak. Maka safnya itu akan tak terbayangkan berapa hebatnya saf malaikat. Berapa banyaknya mereka. Dan itu mulai dari malaikat-malaikat langit pertama bersaf-saf. Datang malaikat langit kedua bersaf-saf. Datang malaikat langit ketiga bersaf-saf. Sampai langit ketujuh. Sampai malaikatul muqarrabin. Malaikat yang di dekat arasy Allah tabaraka wa ta'ala. Semua datang dan menyusun saf. Berapa banyaknya saf malaikat? Kita sekarang keluar dari masjid. Menatap ke atas, ke angkasa. Tak nampak apa-apa kecuali awan. Kosong di atas. Kata Nabi itu enggak kosong. Rasul kita tercinta mengatakan itu enggak kosong. Angkasa ini yang kita lihat kosong sekarang ini, tak ada apa-apa, itu dipenuhi malaikat. Tak ada tempat kosong untuk 4 jari. Tak ada tempat kosong untuk 4 jari. Malaikat itu dipenuhi, angkasa ini dipenuhi oleh malaikat. Dari bumi ini sampai langit pertama, malaikat isinya beribadah kepada Allah. Nanti dari langit pertama sampai ke langit kedua begitu juga, tak ada kosong untuk 4 jari. Berapa banyaknya malaikat? Dan kalau seperti itu banyaknya malaikat, bagaimana safnya mereka? Luar biasanya. Oleh karena itu, saffa. Saf yang luar biasa. Dan mata kita ketika itu telah melihat malaikat. Kenapa? Karena ini bukan lagi negeri ujian. Karena ini sudah bicara alam akhirat. Ketika alam akhirat sudah datang, tak ada lagi yang perlu disembunyikan dari alam gaib. Karena alam gaib disembunyikan, ikhtibaran, untuk menguji iman kita. Sampai di mana kita beriman dengan perkara gaib yang Allah katakan. Nanti akan ada hari kiamat, nanti akan ada hari akhirat, nanti akan ada hari berhisab, nanti akan ada ini. Hidup bersama kalian jin, hidup bersama kalian malaikat. Nanti ada surga, nanti ada neraka. Nanti kalian akan bertemu dengan jin, kalian akan bertemu dengan malaikat, kalian akan melihat surga, melihat neraka. Itu semua ujian. Sampai di mana kita beriman, di saat semuanya tak bisa kita lihat. Alam gaib. Maka disembunyikan. Oleh karena itu sifat orang yang beriman, yu'minuna bil ghaib. Sifat mereka yang paling kokoh adalah keimanan mereka yang sangat kuat dengan hal yang gaib. Karena memang isi agama kita ini banyak sekali perkara gaib yang harus diimani sesuai dengan dalil yang ada. Sesuai dengan dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh diimani lebih daripada itu dan tidak boleh dikurang-kurangi daripada itu. Dan tidak boleh dirubah-rubah. Tapi agama kita ini datang dengan perkara gaib yang sangat banyak di dunia. Nanti di akhirat yang gaib itu ditampakkan. Maka manusia akan bertemu dengan jin. Manusia akan bertemu dengan malaikat. Manusia akan bertemu dengan hari berhisab. Manusia akan bertemu dengan timbangan di yaumul mahsyar. Manusia akan melihat sirat. Manusia akan melihat surga, melihat neraka, melihat haud, semua yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta. Dan Allah tabaraka wa ta'ala dan Nabi kita tercinta SAW akan dilihat nyata oleh mata manusia. Ketika tak ada lagi gunanya hal yang gaib itu dijadikan gaib. Kenapa? Masa ujian sudah berakhir.
Masa ikhtibar, masa hidup untuk diuji sudah berakhir. Itu bukan lagi kampung ujian, namun itu kampung pembalasan atas negeri ujian, sehingga yang gaib-gaib tak lagi dijadikan gaib oleh Allah. Manusia akan melihat itu malaikat. Itu surga. Ketika didatangkan surga, itu dia neraka. Ketika neraka didatangkan, itu dia. Maka saf malaikat di sini saf yang luar biasa, karena jumlah mereka yang luar biasa banyak. Di langit ketujuh ada tempat bernama Baitul Ma'mur. Setiap hari malaikat yang masuk untuk beribadah di Baitul Ma'mur 70.000. Setiap hari 70.000 orang. Dan sampai hari kiamat tak ada malaikat yang dapat jatah 2 kali. Setiap hari 70.000. Keluar 70.000 ini, masuk 70.000 berikutnya. Selesai yang 70.000 ini masuk, semua malaikat hanya dapat jatah masuk Baitul Ma'mur berapa? 1 kali. Coba bayangkan berapa banyaknya malaikat itu. Tak terbayangkan. Dan itu yang sedang bersaf-saf di hari kiamat kelak yang dinyatakan Allah dalam ayat ini. Berapa hebatnya saf mereka? Berapa jumlah mereka? 1. 2. Menunjukkan juga saf malaikat itu rapi luar biasa. Rapi. Malaikat itu kalau ketika bersaf-safnya itu, safnya itu rapi. Makhluk kalau membuat barisan rapi, mata kita menatapnya indah atau tidak? Apalagi yang rapinya itu dalam jumlah yang sangat banyak, satu stadion misalnya. Rapi semuanya. Tak ada yang... Itu baru 1 stadion. Bagaimana kalau jumlah malaikat yang seperti tadi kita sampaikan? Dan ketika mereka, para malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala membuat saf, itu saf yang tak pernah dilihat oleh manusia di dunia. Taib, sudah difahami? Anak ingin sebenarnya menerangkan tadi, ada fi'il yang tersembunyi, yang fi'il itu adalah masdar dari saf ini. Sebagaimana ini ada masdar dari sebuah fi'il yang ada di atas. Bisa difahami kan? Mudah-mudahan. Waja'a rabbuka. Jadi sebelum Allah datang, malaikat itu sudah siap menanti dengan bersaf-saf. Begitu Allah katakan, dan keadaannya mirip dengan kedatangan orang besar di negeri kita, manusia, makhluk, walillahil mathalul a'la, yaitu pasukan sudah bersaf-saf dengan rapi, baru kemudian komandannya tiba. Itu dunia kan seperti itu. Allah mengatakan bahwa malaikat telah bersaf-saf dulu, baru Allah datang. Baru Allah datang. Dan Allah datang ini pun permintaan. Manusia meminta, Allah datang. Karena ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, ma'asyarul muslimin wal muslimat, mereka berada dalam kondisi panas dan bertahun-tahun tidak makan, tidak minum, dalam keadaan takut, khawatir, dalam keadaan cemas tingkat tinggi. Saking cemasnya mereka, badan tanpa pakaian pun mereka tak peduli. Saking takutnya mereka, orang di depan mereka tanpa pakaian mereka tak peduli. Menandakan kesibukan mereka adalah kecemasan itu sendiri. Apa yang terjadi? Mereka sudah mengingat seluruh dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Dan ini ratusan tahun seperti itu. Sampailah titik lelah yang luar biasa, manusia padang mahsyar, pasti ada ana di sana, pasti ada antum di sana, pasti, tanpa ada keraguan sedikit pun. Mulai mendatangi para nabi dan para rasul,
dan mengatakan kepada para nabi dan para rasul, mintalah Allah untuk datang. Berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah untuk datang, untuk menghisap kita. Dan ketika itu terjadi, Allah belum datang. Permintaan manusia, seperti yang Anda katakan tadi. Tapi manusia pergi kepada nabi dan para rasul. Minta kepada para nabi dan para rasul agar mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, datanglah untuk menghisap. Kita udah nggak tahan lagi dengan kondisi yang sangat dahsyat ini. Ya, datanglah untuk menentukan siapa yang selamat, siapa yang kondisi yang tak bisa kita bayangkan. Kondisi kita mungkin pernah takut ya. Kita mungkin di dunia pernah takut, tapi berapa lama sih takutnya kita? Dan apakah takutnya kita itu membuat kita nggak makan-makan? Apakah takutnya kita itu membuat kita nggak peduli badan kita tak pakai pakaian? Nggak sampai ke situ takutnya. Tapi itu takut yang luar biasa di padang mahsyar. Nah, datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, disebutkan datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, dan semua mereka menolak. Saya tidak pantas untuk itu. Dan menunjukkan kepada Nabi berikutnya, sampai kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, untuk ini adalah saya orangnya. Untuk ini, sayalah orangnya. Karena memang Allah menjanjikan kemuliaan yang luar biasa ini untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya orangnya untuk ini, untuk ini. Nah, ini yang disebut dengan syafaat al-uzma, syafaat terbesar di padang mahsyar. Syafaat terbesar di padang mahsyar. Syafaat itu artinya pertolongan dan bantuan. Pertolongan dan bantuan. Bantuan manusia kepada manusia yang diizinkan Allah paling besar di akhirat, ini dia. Nabi Muhammad akan diberikan kesempatan untuk memberikan bantuan kepada seluruh penduduk mahsyar. Jinnya, manusianya. Berapa jumlahnya itu? Ini telah dijanjikan Allah di dalam Al-Quran untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika manusia datang kepada para nabi menolak. Karena ini tidak pantas untuk kami. Bukan saya orangnya, bukan saya orangnya. Pergi kepada Nabi, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita tercinta, dan beliau mengatakan, untuk ini sayalah orangnya. Karena itu sudah dijanjikan Allah kepada Nabi. Ini namanya syafaat terbesar. Tak ada syafaat yang lebih besar daripada itu, sampai syafaat ini dibutuhkan oleh seluruh para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul membutuhkan syafaat ini. Dengan izin Allah tentunya. Dan ini, di sini Allah ingin menunjukkan siapa Nabi Muhammad SAW kepada seluruh penduduk mahsyar. Karena di dunia, beliaulah yang paling hebat, tapi tak nampak. Nampaknya tak kelihatan gitu. Sebenarnya manusia di dunia ini, itulah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah makhluk yang paling hebat, paling mulia. Namun tak nampak. Saking tak nampaknya, orang Quraisy mencaci, memaki, menghina, ya atau tidak? Di akhir nanti Allah tampakkan, inilah Muhammad di sisi Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka Nabi Muhammad bersujud, memuja dan memuji Allah, dan tak ada seorang makhluk yang mampu memuja dan memuji Allah lebih daripada pujian Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu meminta Allah untuk datang, waja'ah, dan datanglah Rabbmu. Datanglah Rabbmu. Setelah apa tadi? Setelah apa tadi? Permintaan. Karena manusia sudah benar-benar sampai kepada puncak, lelah puncak yang luar biasa daripada keadaan. Coba perhatikan kalimat datang. Dan Rabbmu datang. Adakah yang aneh dari kalimat itu? Rabbmu datang. Ada yang aneh? Rasanya tak ada yang aneh. Namun bagi sebagian kaum muslimin menjadi aneh.
bagi sebagian kaum muslimin menjadi aneh. Kok bisa Allah datang ya? Kenapa? Karena mereka punya keyakinan Allah di mana-mana ada. Gimana mau datang? Dia ada di situ? Paham? Ketika akidah antum selamat dari makna yang batil ini, Allah ada di mana-mana, maka datang ini bagi antum tidak aneh. Sebelumnya tidak ada Allah di sana, walau Allah tahu apa yang terjadi semuanya di padang mahsyar, namun Allah tidak berada di sana. Setelah diminta, melalui kisah yang tadi kita katakan, baru kemudian Allah datang. Mana yang tidak aneh. Oleh karena itu tak ada seorang sahabat pun yang protes terhadap makna ini. Kenapa? Akidah mereka selamat. Namun ketika akidah umat sudah berubah, Allah ada di mana-mana, apa arti datangnya ini? Kan Allah ada di sana. Gitu loh. Dan ini salah satu ayat yang diingkari maknanya, makna datang itu diingkari, datangnya Rabbmu itu diingkari oleh sebagian kaum muslimin. Kata mereka, ini ayat tak boleh difahami sebagaimana bentuk ayat. Rabbmu datang. Jangan difahami Rabbmu datang. Karena Allah sudah ada di sana. Jadi datang ini rubah maknanya. Jangan sampai difahami Allah yang datang. Lalu apa? Ya, datanglah rahmat Rabbmu, datanglah hukum Rabbmu, dia akan mengadili kalian, datanglah. Bukan Allahnya. Sementara di sini yang disebut oleh Allah yang datang siapa? Allah. Melarikan makna itu yang disebut dengan takwil. Melarikan makna itu yang disebut dengan takwil. Dan banyak orang mentakwil di zaman kita sekarang karena mereka tidak bisa meyakini Allah datang. Lalu untuk itu mereka mengatakan kalau Allah datang, manusia juga datang. Allah nggak sama dengan manusia. Paham? Untuk membenarkan takwil mereka tadi, mereka menggunakan ayat yang memang maknanya benar, tapi mereka gunakan untuk hal yang salah. Dengan cara yang salah. Makna ayat benar. Dan itu akidah ahlu sunnah. Allah tidak sama dengan makhluk, dengan manusia. Kata mereka, kalau Allah datang, makhluk juga datang, kalian telah menyamakan Allah dengan makhluk. Maka Allah tidak sama dengan makhluk, oleh karena itu nggak mungkin di sini maknanya datang. Ahlu sunnah menjawab, Allah datang, makhluk datang, datangnya Allah dengan datang makhluk berbeda. Ini jawaban ahlu sunnah. Allah datang, makhluk datang, namun tak sama datangnya Allah dengan datangnya makhluk. Kenapa? Ayat dua-duanya harus diimani. Tak sama dengan makhluk harus diimani, datang juga harus diimani. Dua-duanya harus diimani. Caranya bagaimana? Gabungkan saja dua-duanya. Jadilah akidah yang benar. Akidah yang tidak menolak ayat. Rabbmu datang. Imani Allah datang. Ada apa? Allah mengatakan tak sama dengan makhluk. Tambahkan lagi. Allah datang tak sama dengan datangnya makhluk. Selesai urusan. Dengan akidah seperti ini, kita tidak menolak ayat dan kita tidak melakukan sesuatu tambahan dari kita terhadap ayat yang Rasul tidak pernah berbicara. Namun ini terjadi di logikanya sebagian umat Islam itu telah salah sehingga bingung ketika harus memahami ayat. Dan salahnya lagi, logika yang diikuti lebih banyak daripada kembali kepada ayat. Dimenangkan logika daripada ayat. Mungkin antum tidak percaya, sebagian umat Islam sudah meyakini
akal, dalil, apabila bertabrakan, maka dalil itu dicoba untuk disesuaikan dengan akal. Bagaimana caranya dalil ini supaya sesuai dengan akal kita? Dan ini cara yang paling jahat terhadap syariat. Kenapa? Karena dalil tunduk kepada akal. Ahlus sunnah tak demikian. Akalmu bertabrakan dengan dalil, akalmu sesuaikan dengan dalil. Selesai. Sehingga akal ngikut dalil. Akhirnya apa? Akhirnya wajah rabbuka. Jelas-jelas secara bahasa Arab, Rabbmu datang. Rabbmu datang. Gimana sih datang? Tidak. Yang datang itu rahmatnya, yang datang itu. Paham? Maka wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Datang Rabbmu. Maka ketika Allah datang untuk menghisap. Akan terjadi hari berhisap, di mana satu persatu daripada manusia akan dipanggil dan dimintai, satu persatu dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ayat berikutnya panjang. Waji'ah, ada wa yaitu dua kalimat. Waji'ah yauma idzin bi jahannam. Wa artinya dan, ji'a didatangkan. Kalau ja'a datang, ini didatangkan. Waji'a dan didatangkan. Yauma idzin pada hari itu, bi dengan jahannam, jahannam, dan didatangkan pada hari itu jahannam. Pada hari itu jahannam, neraka jahannam. Neraka jahannam didatangkan. Dia ada, namun ketika itu belum ada, lalu didatangkan. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzin, apa arti yauma idzin? Pada hari itu yatadzakkaru al-insan wa anna lahu adz-dzikra. Yauma idzin pada hari itu yatadzakkaru, mengingat, mengingat al-insan manusia,
Wa dan wa artinya dan, anna dan anna ini bagaimana? Dia pertanyaan. Namun kalau diartikan bagaimana, bingung kita di sini. Bagaimana? Kita artikan dulu arti tafsir. Dan apa guna? Dan apa guna? Garis bawahi kalimat apa guna ya. Apa guna itu kalimat tafsir. Karena memang anna, apa manfaat lagi untuk manusia? Bagaimana mungkin mengingat itu memberikan manfaat lagi kepadanya? Bagaimana dia lagi akan mendapatkan manfaat untuknya? Oleh karena itu kita artikan di sini apa? Apa guna? Apa guna untuk dia? Lahu ada dua, la dan hu, untuknya. Adzikra, ingatan. Wa anna lahu dzikra. Bagaimana lagi ingatan itu akan memberikan manfaat kepada manusia itu? Tak lagi memberikan manfaat. Ya. Anna di sini kalimat istifham, bisa artinya bagaimana, bisa artinya dari mana. Di dalam ayat Al-Quran, Maryam, ibunya Nabi Isa, selalu dapat makanan. Ditanya oleh Zakaria, anna laki hadha? Bagaimana engkau bisa dapatkan makanan ini? Dari mana engkau dapatkan makanan ini? Pas maknanya. Di sini juga itu anna yang sama, tapi ketika diartikan bagaimana atau dari mana, artinya dalam bahasa kita menjadi sulit difahami. Dia adalah kalimat istifham, pertanyaan. Maksudnya di sini, bagaimana mungkin lagi mengingat itu akan memberikan manfaat untuk manusia? Nggak akan lagi memberikan manfaat. Apa gunanya dia ingat lagi? Kenapa? Karena negeri bukan lagi negeri ujian. Negeri sudah negeri pembalasan. Waji'ah, dan didatangkan. Ini menunjukkan bahwa di awal-awal Jahannam tidak ada di sana. Maka didatangkan. Di dalam Sahih Muslim, ketika didatangkan neraka Jahannam, itu pakai tali kekang. Didatangkan ada tali untuk memegangnya. Ya seperti kita sebentar lagi akan nyembelih sapi lah. Kan ada tali kekangnya itu. Satu sapi, satu tali kekang. Neraka Jahannam punya 70.000. Tali kekangannya itu 70.000. Satu tali kekang yang memegangnya 70.000 malaikat. Ada 4,9 miliar malaikat itu untuk megang neraka Jahannam. Sekiranya dilepas, maka neraka Jahannam menghancurkan semua makhluk yang ada di mahsyar. Maka didatangkan dengan cara dikekang. Dan dia bergejolak, namun dipegang oleh para malaikat. Kalau sapi ngamuk dan ada orang yang berani megangnya, padahal cuma sapi satu ekor, kita pun ketakutan. Padahal itu baru sapi. Dengan satu tali kekangan. Bagaimana kalau 70.000? Keadaan semakin mencekam. Karena manusia melihat neraka Jahannam yang selama ini diancamkan kepada mereka oleh Allah
andai mereka berbuat maksiat dan mereka telah berbuat maksiat. Ya atau tidak? Bukankah kita sekarang diancam oleh Allah dengan neraka jahanam? Dan adab-adab yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diterangkan oleh Nabi SAW di dalam neraka jahanam itu ada apa saja. Itu ancaman bagi kita di negeri ujian ini. Namun, terkadang syahwat mengalahkan iman. Terkadang syahwat mengalahkan ilmu. Terkadang syahwat mengalahkan diri kita, akal kita, logika kita, dan pengetahuan kita tentang syariat. Sehingga keadaan semakin mencekam. Kenapa? Neraka jahanam telah didatangkan begitu kondisinya, ditambah kita punya maksiat yang mungkin-mungkin saja tidak dimaafkan Allah. Belum jelas. Sekiranya tidak dimaafkan Allah, maka itu adalah tempat yang akan kita huni. Kalau dimaafkan Allah berarti tidak. Tapi kalau tidak dimaafkan Allah berarti di sana. Sekiranya kita masih muslim, la ilaha illallah kita masih ada, masih bertahan tidak melakukan kesyirikan, tempat kita adalah di sana sampai waktu yang Allah tentukan. Baru kemudian diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Ini yang perlu kita ingat agar kita sadar bahwa ketika neraka jahanam itu didatangkan, kita dalam kondisi yang lebih dahsyat takutnya dibanding yang sebelumnya. Karena apa? Karena kita membawa dosa-dosa yang kalau tidak diampunkan Allah, maka dosa itu akan mencemplungkan kita ke dalam neraka jahanam itu. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia ingat kesalahannya, ingat dosanya, ingat matanya, ingat lisannya, ingat amalnya, ingat pekerjaannya masa lalu, ingat ribanya, ingat aneka ragam yang dia ingat dari dosa, dan semuanya detail. Karena ketika hari kiamat semua manusia mengingat seluruhnya dari perbuatannya di permukaan bumi. Wa anna lahu dzikra. Apa gunanya lagi untuk dia mengingat itu? Tak ada gunanya lagi untuk dia mengingat itu. Kenapa? Kalau ingin taubat, bukan saatnya lagi untuk bertaubat. Pintu taubat sudah ditutup. Kapan terakhir pintu taubat ditutup? Dengan datangnya kematian. Maka tak ada guna lagi untuk bertaubat. Taubat berguna apabila pintunya belum ditutup. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Li hayati. Ya, ada tiga di sini. Ana gabung jadi satu. Li hayati. Li ada li, ada hayat, ada ya mutakallim. Kita sudah gabung-gabungkan yang kecil-kecil, kita gabungkan kepada kosakata yang besar. Yaqulu, dia berkata. Siapa dia di sini? Manusia itu sendiri. Andai aku. Ya laitani, andai aku. Duhai andai aku. Ya panggilan. Ya duhai aku, andai aku. Qaddamtu, aku mempersembahkan. Mempersembahkan maksudnya ada sesuatu yang sudah dia berikan. Ada sesuatu yang telah dia
letakkan. Dalam bentuk terjemahan apa? Andai? Andai aku? Iya. Oh, terjemahan tafsir berarti. Terjemahannya terjemahan tafsir. Andai aku mengerjakan amal soleh. Qaddamtu mempersembahkan. Qaddamtu. Ketika kita datang tamu, kita letakkan makanan. Itu namanya mempersembahkan untuk tamu. Ada sesuatu yang kita letakkan untuk hal yang sama, kita buat amal soleh untuk kita letakkan di akhirat. Mempersembahkannya untuk di akhirat. Apakah makna mempersembahkan bisa difahami di sini? Telah melakukan amal, itu juga artinya sesuai dengan terjemahan tadi, tapi kita mengambil mufradat kosakatanya, qaddama yuqaddimu, mempersembahkan. Memberikan kepada sesuatu di dunia, kita berikan untuk akhirat. Kita mengerjakan amal soleh, tujuan kita agar amal soleh itu kita letakkan di kehidupan akhirat. Itu dia. Qaddamtu, andai duhai aku dulu melakukan amal soleh, mempersembahkan amal soleh, telah meletakkan amal soleh untuk hayat kehidupan ianya ku. Ya mutakallim, andai aku mempersembahkan untuk hidupku, untuk kehidupanku yang sekarang. Andai dulu aku mempersembahkan sesuatu, andai dulu aku beramal soleh, andai aku dulu telah untuk hidupku yang sekarang di akhirat. Ini bentuk penyesalan manusia, andai dia dulu memperbanyak persiapan akhirat. Manusia di akhirat secara umum terbagi dua, penduduk surga, penduduk neraka. Dan ayat ini terlihat jelas seandainya untuk ahli neraka. Ya atau tidak? Andai saya persiapkan, andai saya dulu mempersembahkan amal soleh untuk hari ini, andai aku dulu telah menabung untuk sekarang, andai aku telah melakukan persiapan untuk hari ini. Itu terlihat jelas. Ternyata ini berlaku untuk seluruh penduduk mahsyar. Yang berbuat maksiat, menyesali perbuatan maksiatnya, yang kufurnya, yang syiriknya, yang ribanya, yang zinanya, yang membunuhnya, dan seterusnya, yang korupsinya, dan juga berlaku untuk orang yang beramal saleh. Andai dia lebih semangat lagi beramal saleh, andai dia dulu lebih banyak lagi amal salehnya dari yang telah dia lakukan, sehingga penyesalan menyelimuti secara keseluruhan. Apatah lagi yang rajin beramal soleh juga melakukan kesalahan, walau tak separah yang kafir, yang musyrik, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Namun semuanya melakukan aksi menyesal, tidak mempersembahkan amal saleh. Yang kafir tidak beriman, yang telah sholat, andai sholatnya lebih bagus lagi, lebih dia perbaiki lagi, lebih banyak lagi yang dia lakukan. Laita, andai. Ya laita, saya tambah ni. Ya laitani, laita. Kalimatnya adalah laita, ditambah ya sebelumnya, duhai, andai aku, ni. Laita secara bahasa Arab
mengandai-andai untuk sesuatu yang mustahil terjadi. Mengandai-andai untuk sesuatu yang mustahil terjadi. Seperti kita yang ada di ruangan ini, yang ada di depan anak sekarang ini, kita ini, andai kita adalah wanita. Nah, menggunakan kalimat laita. Kenapa? Karena andai-andai kita adalah sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Maka di kalimat ini saja, dia laitani, Allah sudah menggambarkan penyesalan mereka itu untuk sesuatu yang mustahil untuk mereka lakukan. Mustahil untuk mereka perbaiki. Mustahil untuk mereka rubah dan taubat dari amal yang telah mereka lakukan di permukaan bumi. Secara materi, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan kaum muslimin dan kaum muslimat pada kesempatan yang berbahagia ini. Bi'idhnillahi azza wa jalla. Pertanyaan pertama, kita pilih yang sesuai tema dulu. Ustadz, ketika Allah datang pada hari kiamat, apakah kita bisa melihat wajah Allah? Jawabannya belum. Karena itu spesial nikmat di surga. Itu spesial nikmat apa? Di surga. Maka belum. Ya. Maka belum. Allah datang bukan berarti seluruh penduduk mahsyar melihat. Karena Allah belum membuka hijab. Allah membuka hijab nanti untuk khusus penduduk surga. Dan penduduk mahsyar tahu yang datang adalah Allah. Karena itu permintaan mereka. Namun Allah belum membuka apa? Belum membuka hijab. Wallahu a'lam. Ustadz, di akhirat kelak, apakah manusia dan jin akan dicampurkan atau disatukan tempatnya, baik di dalam surganya atau di dalam nerakanya, atau dibedakan juga seperti di dunia? Maksudnya ada surga khusus untuk jin dan untuk manusia. Ada neraka khusus untuk jin dan untuk manusia, atau digabung? Pertanyaan yang menarik. Namun sayang anak nggak punya ilmunya. Anak tidak punya ilmunya secara dalil. Anak nggak punya ilmunya. Namun pertanyaannya menarik. Di dunia kita memakai alam yang sama, namun jin bisa lihat kita, kita tak bisa lihat jin, padahal di alam yang sama. Maksudnya di alam yang sama, ya sama-sama di bumi, kita memakai sama-sama bumi ini. Dia ada di sekitar kita, kita ada di sekitar dia, namun dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Padahal
satu alam dunia yang sama. Nanti satu alam akhirat yang sama. Apakah saling melihat sehingga bercampur ini jin, ini manusia? Pertanyaan menarik. Tapi jawaban ana yang penting masuk surga lah. Mau bercampur mau tidak nanti. Yang penting masuk surga dan terhindar dari neraka. Ana tidak punya dalilnya. Ana tidak punya dalilnya sehingga ana mengatakan bahwa ana tidak tahu karena ana tidak punya dalilnya. Namun ana mendengarkan dari yang berbicara, salah seorang ahli ilmu berbicara, sayangnya beliau tidak membawa dalil. Jadi ana bawakan dari ahli ilmu yang pernah ana dengarkan ketika berkisah akhirat, berkisah surga terutama. Beliau sedang bicara surga ketika itu, namun beliau pun tidak membawakan dalil. Maka ana bawakan, ana nukilkan apa yang ana dengar dari beliau. Jawaban dari ini di surga. Namun sekali lagi ana tidak punya ilmunya. Karena walaupun sudah dengar ada ahli ilmu yang berbicara, namun sayang beliau tidak membawakan dalil. Kita merasa ilmu beliau lebih daripada kita, namun kita juga dituntut untuk tanyakan dalilnya di mana. Nah, ana tidak tahu ilmunya. Ana sudah mengatakan ana tidak tahu ilmunya, karena ana belum punya dalil. Namun ana pernah dengar ulama berbicara, maka sekarang ana nukilkan kepada antum, bahwa di surga keadaan terbalik. Manusia lihat jin, jin tak bisa lihat manusia. Dibalik oleh Allah. Namun sekali lagi, ana katakan bahwa ana tak punya ilmunya. Ana tak punya ilmunya. Itu satu-satunya yang ana dapat, ana nukilkan kepada antum, karena sudah kadang ditanyakan. Di dunia ini alam kita sama. Kita memakai alam yang sama, namun jin lihat kita, kita tak lihat jin. Alamnya sama, alam dunia. Bagaimana? Allah Maha Bisa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan yang sesuai tema. Pertanyaan berikutnya, jika kita sedang safar, apakah kita tetap dianjurkan juga untuk sholat duha? Musafir, seorang yang sedang musafir, hukum yang ada meninggalkan sholat, hanya meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah. Hanya meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, kecuali qobliyah subuh. Sudah terjawab itu. Maka apabila musafir masuk masjid dan dia dalam kondisi musafir, dia ikut sholat berjamaah, namun tidak sholat qobliyah dan tidak sholat ba'diyah. Hanya itu, kecuali qobliyah subuh. Terjawablah pertanyaan ini. Apakah musafir sholat duha? Jawabannya, ya. Tak ada perintah untuk meninggalkan. Apakah musafir sholat tahajud? Iya. Tak ada perintah untuk meninggalkan. Namun kalau Anda musafir, syariatnya tidak sholat qobliyah dan ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Adapun yang lainnya tidak ada yang Anda tahu nas yang menyuruh kita untuk meninggalkan. 6.
Bagaimana cara mengetahui sah hibah dari ayah yang sudah meninggal? Misalnya, dua anak laki-laki, dua anak perempuan, dan ibu sudah sama-sama tahu bahwa ayah dulu beli lahan kosong untuk nantinya ditanam sawit oleh dua anak laki-laki dan membangun kos-kosan untuk dua anak perempuan. Sebelum meninggal, lahan sudah mulai ditanam oleh anak pertama laki-laki, sedangkan anak kedua laki-laki masih kuliah di luar kota. Selagi itu masih niat dan belum terjadi hibahnya ketika ayah hidup, maka tak ada kisah hibah di sini. Kisah hibahnya hanya ada di dalam niat si ayah yang diketahui si ibu dan diketahui anak-anaknya. Sementara hibahnya belum dilakukan. Selagi belum dilakukan, maka hibah tidak ada. Itu baru ada niat hibah. Sampai hibah itu terjadi semasa hidup si ayah. Ini untuk kamu ya, sawit yang di sini atau lahan kosong yang di sini untuk kamu, anak laki-laki pertama. Ini sawit tanah kosong di sini, silakan kamu tanam sawit untuk anak laki-laki yang kedua. Nih ambil surat-suratnya, ini milik kamu. Kos-kosan ini untuk kamu ya, anak perempuan yang pertama. Nih ambil, ini surat-suratnya, ini sudah milik kamu, bukan milik ayah lagi. Ayah hibahkan kepada kamu. Kos-kosan yang di sini, rumah petak yang di sini untuk kamu ya. Nih untuk kamu ambil, milik kalian. Ya sudah keluar dari kepemilikan ayah. Ketika ayah hidup, kalau itu terjadi, maka terjadilah hibah di saat beliau hidup. Maka niat telah berubah menjadi pelaksanaan. Niat telah berubah menjadi pelaksanaan. Apabila pelaksanaannya itu tidak ada, seperti yang tadi anak katakan, maka hibah tadi hanya dalam bentuk niat. Berarti sampai akhir hayat beliau belum pernah melakukan hibah kepada anak-anaknya. Memang ayah rata-rata ketika apalagi sudah mulai berusia, ketika beli ini rencananya untuk si anak, beli ini rencananya untuk si anak, invest di sini rencananya bukan untuk dia, dia sudah mulai tua, untuk si anak. Diketahui oleh istrinya. Itu hal yang wajar. Tapi seperti itu saja tidak bermakna hibah. Tidak bermakna hibah sampai dijalankan, dilakukan seperti yang tadi kita sampaikan. Kalau tidak, maka semuanya menjadi harta waris yang dibagi sesuai dengan hukum pembagian harta waris yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ketika sujud, sholat sunat atau sholat wajib, bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia? Sambil belajar, sambil berusaha menguasai doa-doa dalam Al-Quran, menguasai hafalannya dan maknanya. Jangan biarkan diri kita tak mampu berdoa pakai ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ya, para ulama mengatakan sambil dia belajar. Nah, apa hukumnya meminum obat penunda haid bagi wanita yang mau pergi haji atau pergi umroh? Fatwa dari para ulama, silahkan berdiskusi dulu dengan dokter. Apabila kesehatan kita mampu untuk, kesehatan badan kita mampu untuk menerima obat keras tersebut, itu obat keras. Karena fungsinya akan melakukan perubahan besar di dalam diri dan badan kita. Dan butuh tingkat kesehatan tertentu untuk bisa mengkonsumsi obat tersebut.
Maka para ulama mengatakan setelah mereka tentunya juga berdiskusi dengan tim dokter, tim ahli, kalau kesehatan kita dinyatakan oleh dokter mampu untuk meminum obat tersebut, maka silahkan. Tapi kalau dokter menyatakan kesehatan Anda tidak cukup untuk mengkonsumsi obat tersebut, maka tidak boleh, karena mudaratnya akan lebih besar. Ya. Wallahu alam. Ini fatwa yang kita ketahui tentang minum obat penunda haid. Ya. Dan itu obat keras. Kenapa? Karena merubah sesuatu yang sudah merupakan kodrat di dalam tubuh wanita. Sehingga butuh kesehatan, tingkat kesehatan fisik untuk mampu mengkonsumsinya. Dan semua ini karena si wanita itu ingin maksimal beribadah di Masjidil Haram misalnya, atau Masjid Nabawi. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala yang mengumpulkan kita di masjid ini, kelak mengumpulkan jasad kita di surganya dan menjauhkannya dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.